ruang mengadu, selain padamu. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh indah pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari bersama-sama pujikan dengan sepenuh hati kita. Kita rasakan ya Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan
Roh-Nya selalu mendampingi hidup kita. Tuhan memikirkan kita. Dan pada pagi hari ini kita yang siap memuji dan muliakan nama Tuhan sama-sama katakan amin. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Ajarku berdiam mendekat di hatimu saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersama.
bahwa kita diizinkan diam di hati Tuhan, itu luar biasa, sangat dekat sekali. Kita akan bangkit berdiri, kita bersama-sama datang pada Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tataan domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Berikan yang terbaik suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Allah, menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, lebih lagi, dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan menerima kuasa dari Tuhan, sehingga kita dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku.
menyadari saat Tuhan begitu luar biasa atas hidup kita. Dia senantiasa menolong kita tepat pada waktunya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Sekali lagi dengan sepenuh hati katakan kuasa-Mu. Amin. Apapun masalah kita, Tuhan kita jauh lebih besar. Lebih apapun. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Dengan iman katakan kuasa-Mu lebih besar. Apapun masalah kita pagi hari ini semuanya dibereskan Tuhan. Tuhan jauh lebih besar atas hidup kita. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, Engkau Tuhan, pulihkan kami. Tak pernah terlambat, janji-Mu Kau genapi atas setiap kami. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat
hamba janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah terlambat menolong kami, Engkau tidak pernah terlambat untuk memulihkan hidup kami Tuhan. Kami percaya kami semua ada di dalam ketepatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan apapun yang kami boleh hadapi Tuhan, kami mempercayakan hidup kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Bapak berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, Engkau yang menolong setiap kami untuk mengerti dan memahami apa yang Engkau maksudkan dari setiap pemberitaan firman Tuhan, dari setiap kata demi kata, kalimat demi kalimat. Roh Kudus Engkau yang berkuasa, Engkau mengambil alih ruangan ini Tuhan. Mengambil alih hati dan pikiran kami Tuhan. Untuk kami boleh menangkap setiap firman-Mu itu dan menjadikan hidup di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apa kabar semua Bapak Ibu? Ya, dahsyat ya. Ya, oke. Hari ini tidak terasa sudah masuk ke bulan ke-5 ya, Mei. Sepertinya kemarin baru tahun baru ya, nggak lama kita menjalani dan kita nggak kerasa tiba-tiba sudah bulan ke-5, lalu kita nanti bulan ke-6. Saya berharap di bulan ke-8 nanti Agustus kita bikin acara ya, seru-seruan bareng-bareng ya. Iya lomba apa gitu kan, apa yang dulu kita pernah makan kerupuk ya, dan seterusnya ya. Saya masih berbicara di seputaran Roma 12 ayat 1 sampai 21 Bapak Ibu, dan saya ingin terus perdalam. Hari ini bagian kedua dari related to God, dan sekarang kita belajar tentang related to church community atau komunitas ya. Yang kedua ya. Oke. Kita minggu lalu belajar bahwa related atau terhubung dengan Tuhan ya. Related itu artinya terhubung dengan Tuhan. Segala sesuatu apa yang kita lakukan terhubung dengan Tuhan ya. Dalam keseharian kita, pekerjaan kita, bisnis, usaha, studi, karir kita semua terhubung dengan Tuhan. Ya, itu yang paling penting kita pelajari. Masih ingat minggu yang lalu, ya, 2 minggu ya, atau 3 minggu yang lalu kita belajar ya. Saya ulang sedikit supaya kita merefresh lagi ya. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang kudus, persembahan. Ya, kalau kembali lagi kita belajar beberapa minggu yang lalu, setiap persembahan itu selalu ada peristiwa kematian. Zaman perjanjian lama kita mempersembahkan domba, mempersembahkan lembu, mempersembahkan apa saja, semua harus dimatikan, enggak ada yang dipersembahkan hidup-hidup. Ya, semua identik yang namanya persembahan itu adalah kematian. Dan ditutup serangkaian kegiatan, ya kalau saya katakan kegiatan itu ditutup dengan persembahan dari Yesus untuk menolong kita. Dia harus mati sama. Persembahan itu selalu harus mati. Ya, enggak ada yang persembahan yang hidup. Itu sebabnya persembahan Kain diabaikan, persembahan Habil diterima. Karena apa? Enggak ada proses kematian. Habil mempersembahkan binatang. Ya. Tapi Habil mempersembahkan apa? Buah-buahan ya, sayuran hasil ladang. Ya, enggak ada yang dimatikan. Gitu. Bahkan tidak ada pertaruhan nyawa. Kalau si Habil mempersembahkan binatang, dia harus pertaruhkan nyawa karena dia enggak mungkin ada binatang yang datang dengan sendirinya. Kalau dia pelihara itu dia harus jaga. Gitu.
gitu kan, dari binatang buas, itu taruhannya nyawa. Ya. Sekarang teknologinya gampang ya, pakai bedil, tembakan, senapan gitu. Kalau ada babi hutan datang, tembak, atau ada macan, tembak. Sekarang nggak bisa, kalau dia pelihara sapi, lembu gitu, dia harus jaga betul-betul dengan nyawanya. Sementara Kain, dia persembahkan tumbuh-tumbuhan, dia tinggal petik. Betul? Nah ini satu simbol gitu. Kenapa persembahan Kain ditolak, persembahan Habil diterima? Karena harus ada kematian. Sama-sama katakan harus ada kematian. Ya, harus ada kematian. Nah Paulus mengajarkan kita di jemaat Roma, melalui suratnya kepada jemaat di Roma, dikatakan persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Wah kan bingung kan kita, katanya persembahan itu kematian. Tapi dikatakan persembahan yang hidup. Jadi tubuh kita ini harus mati, manusia lama kita ini harus mati, pikiran-pikiran duniawi kita harus mati. Supaya persembahan yang hidup itu boleh terjadi dalam hidup kita. Oke. Halo, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini apa? Dunia ini apa? Identik dengan dosa. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Jangan kamu hidup di dalam dosa. Kita mikirnya dosa melakukan pencurian. Kita mikirnya dosa itu melakukan kejahatan. Ya itu pasti. Tetapi dosa dimulai dari hal apa? Tidak melakukan hal yang baik. Contohnya, saya kasih contoh waktu itu. Mana? Kejadian 4 ayat 7. Apakah kamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip. Ya. Di perjanjian baru lebih gawat lagi. Jika kamu tahu melakukan hal yang baik, tapi tidak melakukannya, kamu sudah berdosa. Loh kan? Definisi dosa itu enggak yang membunuh, mencuri dan seterusnya. Itu termasuk. Tapi baru kita tidak berbuat baik, itu kita sudah berdosa. Definisikan sendiri berbuat baik. Apa? Ya. Definisikan sendiri, enggak usah diajarin. Ya. Berbuat baik itu apa? Menolong teman kita, berbuat baik enggak? Ya, bantu orang yang kecelakaan di jalan, berbuat baik enggak? Ya, banyak kita bisa daftar perbuatan baik itu sampai habis buku kita. Ya, masalahnya kita melakukan enggak, betul? Berdamai dengan suami istri itu berbuat baik enggak? Berbuat baik. Berdamai dengan orang tua, anak-anak. Berbuat baik enggak? Kalau kita enggak berbuat baik, kita apa dikatakan? Berdosa loh. Harus dicatat ini ya. Kita pikir kita berdosa karena menipu, mencuri dan seterusnya. Tapi tidak berbuat baik itu berdosa. Standarnya lebih keras lagi. Ya, perjanjian baru karena kita sudah dapatkan keselamatan oleh anugerah, standarnya lebih keras lagi. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Pembaruan budi itu apa? Pembaruan akal budi. Kemarin kita belajar tentang apa? Metanoia. Pembaruan akal budi berasal dari kata metamorfo. Artinya berubah secara total. Kalau sedikit itu namanya apa? Modifikasi. Ya, kalau yang suka motor atau suka apa. Ya, kalau berubah total itu metamorfosa dari telur, kepompong, ulat, kupu-kupu kan berubah total kan. Telur jadi ulat beda. Ulat jadi kepompong beda lagi. Kepompong jadi kupu-kupu beda lagi. Kalau modifikasi berubah sedikit. Ya, sedikit aja masih kelihatan aslinya. Nah, yang dipakai kata perubahan itu adalah metamorfo. Jadi kita diminta untuk berubah secara total. Ya. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Nah, kita ini sering bingung kehendak Allah apa? Coba, pengen tahu cari kehendak Allah. Doa puasa. Doa puasa enggak salah. Tapi konteksnya kalau kita mencari kehendak Allah dengan doa puasa. Supaya ada suara, supaya ada apa-apa. Saya mau cari firman. Tek, buka. Ya, wah ini dapat. Nah itu bukan mencari kehendak Allah itu. Itu namanya cocok logi.
Cocok logi buka, ya. Wah. Dan kita jalankan apa yang seperti yang kita lihat. Bisa begitu, itu pun bisa. Tetapi konsep mengerti kehendak Allah itu bukan yang seperti itu. Yaitu apa? Apa yang ayo lupa baru berapa. Apa yang berkenan dan yang sempurna itu kehendak Allah. Enggak usah susah-susah. Ada kalanya Tuhan ngomong secara audible, ada kalanya Tuhan berikan impresi, ada kalanya Tuhan berikan pemahaman yang baru secara tiba-tiba. Tetapi kalau itu pun tidak terjadi, kita mengerti standar kehendak Allah itu adalah apa yang baik, berkenan, dan sempurna. Cek apakah kita sudah melakukan hal yang baik, berkenan dan sempurna. Ya, kita terus proses. Ya, kita terus diproses. Sama-sama diproses. Ya, dikuatkan lagi di Efesus 4 ayat 22, 23. Enggak ada di catatan, itu tulisannya kecil banget ya. Next time yang gede-gede ya. Itu fontnya berapa itu? 12. 18 kali ya atau 24 ya, lain kali ya. Efesus 4 ayat 22 ayat 23 yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Ini mempersembahkan tubuh kita tadi sebagai persembahan yang hidup. Menanggalkan manusia yang lama dan menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiran. Enggak cuman rohnya baru. Begitu kita terima Yesus, rohnya langsung baru. Cepluk otomatis. Tetapi pikiran butuh proses. Sama-sama katakan butuh proses. Ya, butuh proses dan diproses. Nah ini loh yang susah. Kalau proses ya oke Tuhan terima aku perlu proses Tuhan. Tapi begitu diproses kanan kiri kita kadang-kadang menolak, memberontak. Betul? Apa betul? Iya kan? Diproses suami, diproses istri, ya, jadinya gimana kita bisa lihat. Ya, ada banyak hal yang terjadi. Oleh karena kita nggak tahan yang namanya proses. Padahal proses itu terus menerus supaya manusia baru kita muncul. Manusia lama mati otomatis dengan kita terima Yesus, manusia lama kita mati. Tetapi untuk mengenakan manusia baru itu beda lagi, beda masalah, beda kasus itu. Ya. Kolose 3 ayat 9 sampai 10 ya. Jangan lagi kamu mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Begitu kita terima Yesus kita menanggalkan manusia lama. Nah masalahnya di ayat yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus. Bisa ditampilkan lebih besar ayat yang 10. Kolose 3 ayat 9 dan 10. Manual aja melalui itu aplikasi. Ini penting soalnya. Kolose 3 ayat 9 dan 10 sampai 10. Ya kita tunggu sebentar ya. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru. Kita telah mengenakan manusia baru. Tetapi sifatnya terus menerus. Ya. Sifatnya apa? Terus menerus. Kalau menanggalkan manusia lama sekali jelek, manusia lama kita hilang. Setelah kita terima Yesus, Roh Kudus ada di dalam hidup kita, roh kita diperbarui, manusia lama kita sudah hilang. Tapi untuk mengenakan manusia baru ini harus proses terus menerus. Ya. Masa gitu sih? Nah ya tulisannya gitu. Ya. Kalau menanggalkan manusia lama tuh celing aja, tapi manusianya lama langsung hilang. Tapi manusia barunya ini loh gak muncul-muncul. Ya. Sifat dosa kita masih ada, kita harus bersihkan dengan cara apa? Mengenakan manusia baru terus menerus. Nah ini problem ya. Dan diperbarui untuk memperoleh apa? Pengetahuan, connect dengan tadi. Dengan ayat yang kedua, Roma 12 tadi. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tuhan sangat konsen loh. Tuhan ini sangat konsen dengan pikiran kita. Karena dosa selalu dari pikiran. Selalu dari pikiran. Satu hamba Tuhan sudah meninggal, sudah dipanggil Tuhan ngomong gini. Khotbah dalam khotbahnya.
Kalau kita, ini ilustrasinya, kalau kita punya TV, ya sekarang tuh jarang ya orang punya TV ya. Kemarin Memyo mau nonton bola aja cari-cari yang punya TV, tempatnya Eyang gitu. Jadi kita nggak punya TV gitu, maksudnya jarang orang punya TV. Ada TV juga nggak ada siarannya. Kita bertahun-tahun punya TV nggak ada siarannya. Sampai mau nonton bola sampai cari ke tempat Eyang gitu. Cari di, kenapa sekarang streaming kan, YouTube dan seterusnya itu. Sama aja sih sebetulnya, bukan lebih baik, sama aja gitu ya. Kalau dulu TV, cetet channel, sekarang pakai HP, cetet channel YouTube gitu kan, sama aja kan. Cuman beda aja isinya. Tadi saya cerita apa? Oh ya, TV. Pada saat kita mau nonton TV, kita katalah semua punya TV lah, saya anggap itu ya. Sekalipun mungkin sekarang nggak punya, dulu pernah punya lah gitu. Gitu. Kalau kita mau nonton RCTI, saya nggak ngerti apa stasiun TV sekarang, apa update, saya nggak update gitu. RCTI, SCTV, setahu saya Indosiar ya. Kita akan nonton RCTI, karena kita tahu masih ada channelnya. Kalau kita nggak punya channel RCTI, kita nggak akan nonton RCTI. Kita nggak akan cari-cari remote pencet RCTI, karena sudah nggak ada channelnya, betul? Ya, betul ya, logikanya sederhana ya. Kita mau nonton TV RCTI, karena kita tahu dan kita merasakan bahwa ada channel di sana. Nah manusia lama juga kita dengan segala dosanya, segala tipu muslihatnya itu, kalau kita masih ada channelnya, kita kecenderungannya akan ke sana. Untuk itu kita diminta untuk apa? Mengenakan manusia baru terus menerus. Coba lihat sekeliling kita lah, yang dulu bertobat awal-awal, waduh luar biasa, KKR, setiap KKR datang. Wah, mulai KKR semua datang, KKR semua datang, wah dimuridkan, wah semangat dimuridkan. Lalu melayani luar biasa, kalau lagi jadi WL, waduh orang nangis-nangis. Kegencet kaki sebelahnya. Ya. Oh, semualah hadirat yang katanya hadirat itu ya. Wah, luar biasa. Kita bisa mendengar, kita sering mendengar orang yang seperti itu sekarang kembali ke manusia lama. Betul? Karena enggak mengenakan manusia baru terus menerus. Ini loh. Manusia baru terus menerus. Kita manusia kan? Masih suka nasi kan? Kalau saya nggak suka nasi. Tapi secara umum semua suka nasi, masih makan gitu kan. Artinya ada yang sudah nggak makan di sini? Oh saya nggak perlu makan, saya cuma baca Alkitab saja cukup. Saya mau belajar sama siapa yang begitu ya. Kita masih makan, artinya kita masih punya tubuh daging. Betul tubuh daging kita masih ada. Kita kasih makan terus, itu sebabnya keinginan daging masih ada. Itu sebabnya apa? Keinginan daging, keangkuhan, kemarin urutannya apa? Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Itu dunia tadi yang kita sebab. Masih ada itu, makanya kita diminta untuk terus menerus. Supaya apa? Channelnya tadi hilang. Kalau sudah nggak ada channelnya, kita nggak mikir lagi. Sekarang saya nggak punya TV sudah berapa tahun, mungkin ada 15 tahun kali ya. Ada 15 tahun, udah nggak pernah mikir nyetel RCTI atau apa, bahkan nama-nama channel udah mulai sedikit lupa. Karena nggak ada channelnya. Itu analoginya ya, contohnya ya. Sama seperti kecenderungan kita untuk perbuatan dosa tadi apa? Tadi apa? Keinginan, diawali apa? Yang urut. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, itu masih ada. Ya, itu masih ada. Makanya kita diminta menanggalkan itu. Terus menerus. Dengan apa? Pembaruan akal budi kita. Tadi dikatakan bahwa di Kolose. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Pengetahuan kita itu terus harus diasah, diperbaharui. Supaya kita mengerti yang pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Gambar kaliknya itu apa? Gambar penciptanya. Kita jadi punya pengetahuan yang benar. Gambar pencipta kita itu seperti apa? Kita perlu pengetahuan yang benar. Untuk itu kita belajar ya. Dari hari minggu ke hari minggu, dari home ke home kita belajar. Supaya kita terus diperbaharui. Terus diperbaharui. Saya dorong untuk kita semua yang bergabung, yang belum bergabung di home, ayo gabung.
supaya kita punya tempat untuk belajar, untuk terus-menerus diperbaharui. Setuju Bapak Ibu? Ya. Oke. Nah, kenapa ini penting sekali kita punya pengetahuan yang benar? Karena kemarin saya bilang apa? Bahwa pikiran kita itu yang mengendalikan seluruh tubuh kita. Semua dosa dimulai dari pikiran, tetapi semua hal yang baik dimulai dari pikiran juga. Ya, itu perlu kita perbaharui hari lepas hari. Ya, terus pembaruan akal budi tadi. Pembaruan budimu, pembaruan budi itu pikiran. Enggak yang lain-lain. Kenapa enggak disuruh pembaharuan rohmu? Karena roh sekali jebret selesai masuk, kita enggak akan keluar lagi. Kalau ada yang ngajar rohnya keluar masuk, nah saya enggak tahu tuh dari mana itu. Teh celup kali keluar masuk, naik turun rohnya gitu. Enggak, sekali masuk enggak akan pergi lagi. Ya, karena sudah dijamin oleh Roh Kudus, kita sendiri yang jamin. Apa yang sudah diberikan Bapa tidak ada yang bisa menariknya. Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Bapa. Ini kita harus paham. Kita harus firm di sini. Harus kuat pemahaman ini. Tidak ada yang bisa menarik kita dari kasih Bapa. Enggak ada. Sampai Paulus ke maut, bencana, badai, enggak ada yang bisa. Sampai ditulis kayak gitu. Jadi satu jaminan, kita belajar tentang apa? Garansi kemarin. Itu saya mengulanginya aja udah berapa menit? 20 menit ya. Tapi enggak apa-apa ya, refresh. Daripada kita belajar hal yang baru, yang lama kita enggak nyantel apa ya, bahasa Inggrisnya apa ya. Enggak paham, yang penting kita ulang-ulang gitu ya. Gitu. Oke, sekarang kita belajar lagi, kita mau perdalam lagi. Di bagian yang kedua, bagian B, yaitu related dengan komunitas. Ya, related dengan komunitas, terhubung dengan komunitas. Kekristenan itu ada dua macam Bapak Ibu. Ada yang dia unchurch itu tidak bergereja. Ya, mereka memutuskan untuk hidup sendiri. Mereka tidak ada di dalam satu komunitas gereja manapun, tidak ada di dalam satu organisasi gereja manapun. Ada yang begitu. Ya, itu pilihan ya, itu pilihan. Tetapi lebih banyak yang kekristenan itu hidup di dalam komunitas gereja. Itu sebabnya ada banyak gereja, ada banyak merek gereja, ada banyak denominasi. Ada banyak juga yang namanya penyelewengan. Kita nggak bahas itu ya. Tetapi oleh karena ada pasar, maka ada supply ya, supply and demand ya. Ada permintaan, ada supply gitu kan. Orang butuh namanya kumpul-kumpul, makanya orang bikin gedung gitu kan. Orang butuh namanya refreshing, orang butuh yang namanya kesegaran jiwa, makanya ada praise and worship gitu kan. Ada permintaan, ada supply. Ya. Tetapi bahwa kekristenan itu bukan soal gedung, bukan soal praise worship, tetapi bagaimana kita diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan dan kita diminta untuk berubah, mengenakan manusia baru, dan pada akhirnya kita ada kebangkitan yang kedua, kebangkitan yang kekal, hidup dan tinggal bersama Tuhan di surga. Itu kekristenan. As simple as that. Ya, tetapi di luaran dibikin rumit. Dibikin rumit dengan banyak aturan demi aturan gitu kan. Saya sedikit cerita, waktu saya jalan ke Semarang sama nganter Selik, waktu itu ada ponakan yang ikut gitu kan. Iseng-iseng saya tanya gitu. Pacarmu yang mana? Kok nggak pernah datang? Dulu pernah saya lihat ada cowok main gitu kan. Nah saya tanya, wah aku nggak punya pacar om. Lah yang waktu datang itu teman aja, itu teman kampus gitu kan. Nah oke. Nah itu om, gara-gara itu aku diskors 3 bulan. Gara-gara setiap ke gereja, saya ajak ke gereja, lalu saya diampirin sehingga boncengan. Oleh karena boncengan udah diskors 3 bulan. Ya, begitu rumitnya aturan-aturan yang ya boleh saja sih, tetapi jangan rumit-rumit begitulah. Inti kekristenan tuh bukan yang begitu-begitu. Keselamatannya benar, ya kan? Kehidupannya benar, manusia baru diperbaharui dari hari ke hari terus menerus sampai kita pulang. Dan kita percaya bahwa kita pulang ke arah yang benar. Gitu. Yang paling penting itu supaya kita tidak goyah, karena keselamatan dijamin satu kali untuk selama-lamanya. Ya, pengampunan kita, pengudusan kita dikerjakan Tuhan satu kali untuk selama-lamanya, kita nggak perlu khawatir dengan hal itu.
Manusia yang butuh, namanya ritual. Itu kan manusia yang butuh kan. Tuhan kan nggak butuh ritual kita, betul? Tadi apa? Ibadah yang sejati, mempersembahkan tubuh. Kalau ada ibadah yang sejati berarti ada ibadah yang tidak sejati. Nah kita pilih yang sejati. Ya, kita pilih yang sejati, untuk itu kita belajar. Nah kelompok yang kedua, kelompok yang bergereja tadi. Berkomunitas secara gereja, ada organisasinya. Semuanya baik di mata Tuhan, di mata Tuhan lah ya. Semuanya baik mau bergereja atau enggak. Di mata Tuhan sama. Selama keselamatan itu sudah didapat, berarti Tuhan berkenan dalam hidupnya. Enggak ada urusan orang bergereja atau enggak bergereja. Tetapi kita memilih yang bergereja. Setuju Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu enggak memilih yang bergereja berarti enggak ada di tempat ini mestinya gitu kan. Kenapa Bapak Ibu ada di tempat ini? Karena mengerti bahwa aku perlu bergereja secara organisasi, secara komunitas. Sampai di sini, nangkap ya? Jadi kita ada di sini karena kita sama-sama sepakat, kita sama-sama mengerti bahwa kita butuh teman-teman yang lain untuk menguatkan dan mendukung kita. Itu sebabnya kita pecah kecil-kecil lagi, jadi home, supaya perhatiannya lebih fokus lagi. Ya. Kalau 10 orang, begitu 20 orang udah mulai lupa loh, nggak jelas gitu, nggak fokus gitu kan. Untuk itu dipecah-pecah jadi kelompok kecil. Ya, itulah inti dari gereja. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, aku hadir. Itu adalah lambang dari gereja. Tapi kehadiran Tuhan tidak ditentukan 2-3 orang ya. Sendirian kita tuh juga Tuhan bisa hadir ya. Karena apa? Roh Kudus di dalam hati kita terus menerus 24 jam dalam sehari, itu yang selalu saya sampaikan. Supaya kita itu nancep di pikiran kita. Oh 24 jam ada Tuhan, ada hadirat Tuhan. Bukan pada saat PW-nya ngangkat tangan. Bukan pada saat musiknya, akordnya yang seperti apa, enggak. Suasana yang diciptakan oleh tim PW itu menolong kita menikmati hadirat Tuhan. Tetapi pada dasarnya hadirat Tuhan selalu ada. Amin Bapak Ibu. Ya kita lanjut ya, malah ke situ terus. Relasi dengan komunitas, ini pembukaannya. Jadi ada kelompok yang lebih banyak lagi, sebagian besar yaitu berkomunitas. Nah dalam sebuah WA nggak pernah, karena apa? Ada perjanjian diri sendiri. Oh tiap minggu saya datang ke JKI Kerajaan Allah. Kenapa enggak datang ke gereja lain? Ya karena kita enggak perjanjian dengan gereja jemaat yang ada di sana. Kenapa kita datang ke tempat ini? Karena kita ada perjanjian, covenant. Ya bahasa Inggrisnya covenant, perjanjian. Nah perjanjian itu implikasinya banyak yang kita akan belajar. Ya lanjut ya supaya kita enggak lama, dari Roma 12 ayat 3 sampai 13. Yuk kita belajar satu-satu. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ini berbicara tentang komunitas. Jangan kita memikirkan pikiran yang lebih tinggi dari teman-teman kita. Karena kita ada dalam komunitas. Ya. Kalau kita enggak dalam komunitas ya suka-sukamu, kamu mikir apa. Mikir yang tinggi itu gimana? Kita punya mimpi yang terlalu tinggi yang tidak bisa dijangkau teman-teman kita. Ya, coba kalau misalnya saya cerita di sini gitu kan. Mbak Emi, saya besok mau beli Ferrari gitu kan. Mbak Emi nanti mau tak jemput enggak? Diguyu. Kucingnya aja ikut ketawa gitu kan. Karena enggak sesuai dengan ukuran iman. Iman saya belum nyampe untuk beli Ferrari. Iman teman-teman kita semua di sini belum nyampe. Kan kita sering kan disuruh, bermimpi setinggi langit. Gitu kan. Ternyata enggak sesuai. Ya. Pikirkan yang patut kita pikirkan. Ya. Janganlah kamu memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi kamu berpikir sedemikian begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Kita punya ukuran iman masing-masing. Ya. Kalau iman saya nggak mau keluar kota dalam 1 bulan itu lebih dari 1 kali, maksudnya hari Minggu ya. Itu ukuran iman saya. Saya nggak bisa terapkan ke Mas Budi. Mas Budi, saya komitmen 1 bulan sekali, minimal 1 kali pergi. Kamu juga harus begitu. Oh nggak bisa, itu ukuran iman.
Ukuran iman saya apa? Tiap hari harus dengarkan firman Tuhan. Lewat audio, lewat pembacaan. Memyu tiap hari baca firman karena ada kelompok juga pembacaan firman. Tapi dulu enggak ada kelompok juga tiap hari. Itu bisa 2 jam baca Alkitab. Ya, baca firman Tuhan. Itu enggak bisa saya terapkan ke Aldo misalnya. Aldo kamu tiap hari harus 2 jam baca firman Tuhan. Bisa keriting, padahal dia enggak keriting. Gitu kan. Itu baik gak? Baca firman baik gak? Baik gak? Baik kan? Tapi ukuran iman orang beda-beda. Pastor Daud misalnya, jangan Pastor Daud lah, dia kan gede kayak Goliat. Yang kecil siapa ya? Oh Bang Nelson. Bang Nelson. Harus bisa angkat semua kursi ini keluar sendirian dalam waktu 5 menit. Bisa enggak kira-kira? Itu contoh simpel kan? Contoh simpel, enggak akan bisa. Kalau Pastor Daud mungkin masih bisa, dia ambil sekali 10 gitu kan. Masih bisa. Dalam contoh-contoh keseharian apa? Soal sakit misalnya. Kita sering ya, jangan mengandalkan obat, berdoa dong. Jangan mengandalkan dokter, berdoa dong, iman. Ya, sering kan kita dengerin kayak gitu kan. Ya, sesuai ukuran iman masing-masing. Itu enggak salah. Kalau kita masih berimannya ke dokter ya ke dokter. Coba yang ngomong itu pendeta besar gitu kan. Kalau sakit jangan buru-buru ke dokter, tumpang tangan gitu kan. Tapi begitu dia yang sakit langsung ke Singapura. Ke Korea pasti duitnya banyak ya kan. Ya, akhirnya begitu kan, akhirnya jarkoni namanya. Nah saya berdoa, saya apa ya maksudnya, saya berdoa supaya saya enggak jarkoni gitu ya. Karena jarkoni itu sangat enak sekali ya. Ngomong tok kan enak kan, enggak melakukan. Kan enak banget itu. Siapapun bisa, siapapun mau. Kalau memang iman kita masih harus yang namanya ke kontrol, ke rumah sakit dan seterusnya, kita lakukan. Ya. Kalau sudah mentok di luar kemampuan kita, baru Tuhan turun tangan. Jadi kemarin saya, jangan salah diartikan ya, kemarin saya ajar 2 minggu yang lalu, saya katakan soal keselamatan sudah selesai, itu tanggung jawab, kalau saya ngomong tanggung jawab ya. Itu tanggung jawabnya Tuhan, sudah selesai di kayu salib. Tapi soal dosa dengan kita, sesama manusia itu urusan kita. Kita yang bereskan. Gitu. Enggak cuma soal dosa, soal kehidupan. Yesus menyelamatkan, mati itu untuk menyelamatkan kita. Mengampuni kita dari dosa. Tapi kalau kita soal makan, minum, urusan kita sendiri. Ekonomi, kita kerja, enggak ada tanggung jawabnya Tuhan. Tiba-tiba uang jatuh, geblok, itu enggak pernah ada. Kalau ada saya pengen belajar juga gimana caranya. Gitu kan. Ya kan? Soal kesehatan tanggung jawabmu. Tuhan bisa sembuhkan enggak? Bisa, tapi tanggung jawab kita itu untuk jaga kesehatan. Ya, tanggung jawab kita. Itu sebabnya saya nge-gym ya. Ada Tante Ani di sana yang ngelatih Memyu gitu kan. Ya. Ayo semuanya nge-gym. Supaya sehat. Ya supaya sehat gitu kan. Saya menyadari bahwa orang tua saya, papa saya, ayah saya itu meninggal di usia yang muda. 58 ya, belum tua kan. Teman-teman saya usianya 60 pada sehat-sehat ya. Saya waduh bapak dulu kok enggak bisa ya sampai 60 ya, 58. Karena apa? Gede badannya. Mirip saya kayak gini, perutnya gede gitu. Dulu olahragawan padahal saya sama sekali nggak pernah olahraga sejak kecil. Lari 3 meter aja pingsan. Betul-betul saya nggak kuat ya, teman-teman saya bisa lari keliling alun-alun, jangankan satu alun-alun, baru dari pot ke pot aja udah nggak kuat kan, di alun-alun ada potnya kan, dari pot ke pot aja nggak kuat gitu. Tapi teman saya bisa muter. Ngerti nggak sekarang? Saya bisa 5 kali loh muter alun-alun loh. Sudah tua, maksudnya bisa. Karena apa? Ada latihan. Itu tanggung jawab kita. Saya nggak bisa berdoa, Tuhan Yesus, saya mau lari ke alun-alun, berikan saya kekuatan. Lalu saya bisa lari 5 kali, nggak bisa begitu. Nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya yang begitu. Kita harus latih. Sama-sama katakan, latih. Ya, lanjut ya. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Nah, satu tubuh banyak anggota.
Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Itu sebabnya kita nggak bisa mengeneralisir. Kalau saya bisa berdoa 1 jam, 2 jam, 3 jam, belum tentu yang lain. Ya, bisa. Ya, sesuai ukuran iman. Karena kita punya fungsi masing-masing. Fungsi masing-masing. Kalau yang bisnis kerjanya dari pagi sampai malam, ada lah bisnis buka toko misalnya ya. Lalu kita ngomong, wah kamu duniawi ya, kerja kok sampai bengi-bengi gitu. Gak bisa begitu, gak bisa. Sesuai ukuran iman. Ya, gak bisa. Yang kerjanya sampai malam-malam. Ya, kan. Dulu saya pun sampai malam-malam gitu. Cuman setelah saya merasa tua gitu, jadi wah nggak usah lah malam-malam aja gitu ya. Ya secukupnya, maksudnya seefektifnya aja. Saya nggak mau kerja di setelah jam 11 malam. Dulu sampai jam 2, jam 3 saya bisa kerja tetapan. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang akan yang lain. Ini penting sekali, kita ini anggota seorang akan yang lain. Saya ini anggotanya Pastor Daud, saya ini anggotanya Mas Budi. Saya ini anggotanya Papa Aldo dan seterusnya. Saya ini anggota, nggak bisa saya sekarepnya dewe. Karena kita tadi pertama, kita ada perjanjian komunitas. Ya. Kita nggak bisa seenaknya sendiri. Karena kita ini anggota, coba bayangin anggota tubuh kita. Ada yang seenaknya sendiri. Kaki kanan ke kanan, kaki kiri ke kiri. Coba bayangin. Bingung kan? Bingung ya? Tangan mau makan, tangan kanan, tangan kiri mau apa ya? Minum. Kan gak bisa bareng-bareng makan sama minum. Satu sampel atau contoh yang sederhana. Satu tubuh banyak anggota, tetapi perlu diingat bahwa kita anggota masing-masing. Kita gak bisa seenaknya sendiri. Saya gak mungkin seenaknya sendiri di tempat ini. Bang Nelson gak mungkin seenaknya sendiri di tempat ini. Tugas di belakang, kadang ada, kadang enggak, itu kan. Ya bukan karena kalau lagi kerja beda lagi kasus ya, maksudnya dia enggak pelayanan, dia enggak lakukan tugas tapi di luar tidur, nah itu loh maksudnya. Kalau selama ada urusan pekerjaan apa itu beda lagi. Tetapi itu soal pelayanan bukan soal yang ada di sini saja, tapi dalam keseharian. Saya enggak bisa seenaknya sendiri, saya hidup bermewah-mewah, sementara ada anggota yang lain buat makan sehari bisa 3 kali aja syukur. Ya, saya ngalami karena makan nggak bisa 3 kali itu saya ngalami. Saya ngalami. Jadi saya tahu betapa nggak gampang untuk kita makan 3 kali sehari. Sekarang nggak bisa 3 kali karena akan gemuk. Saya harus kurangi jadi paling 2 kali. Gitu. Ya, itu contoh. Nangkep ya? Gampang ya sampelnya ya. Kita nggak bisa seenaknya sendiri karena kita ada di dalam komunitas. Di mana komunitas kita itu adalah kita menjadi anggota, tetapi juga kita anggota masing-masing yang lain. Ini satu pengertian yang jarang-jarang kita dengar. Saya anggotanya Pak Harsi anggotanya saya. Saya nggak bisa sakarepe dhewe sehingga melukai Pak Harsi, betul nggak? Betul nggak? Saya nggak bisa ngomong sakarepe dhewe sampai melukai, menyinggung dan seterusnya, itu loh maksudnya. Ya, saya nggak bisa berlaku atau melakukan sesuatu yang merugikan teman-teman ke dalam satu komunitas. Simple ya, bisa dipahami? Tangkap sesuatu Bapak Ibu? Tangkap sesuatu? Kalau enggak saya lanjutkan, saya jelasin terus di sini. Bisa ya? Oke lanjut. 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah ia melakukannya sesuai dengan iman kita. Bernubuat sesuai dengan iman. Enggak asal bernubuat, sidik-sidik bernubuat. Yang single-single, kamu tak nubuatkan jadi teman hidupku. Bang Nelson awas kayak gitu, ketok. Sesuai ukuran iman. Ya. Zaman dulu itu sering gitu ya, perkara teman hidup itu jadi sesuatu yang heboh gitu kan. Jadi tunjuk-tunjuk, Tuhan ngomong, kamu teman hidupku. Gitu. Ada yang ngomong betul. Akhirnya apa? 2 cowok nunjuk 1 cewek yang sama. Wah, jadi perang kan, jadi pecah gereja.
Oh aku lebih tahu, aku lebih peka gitu kan. Ngeri kan? Ya, bernubuat itu untuk apa? Menguatkan saudara-saudara kita, meneguhkan saudara kita yang lain. Tapi sesuai ukuran iman. Saya dorong untuk kita bernubuat. Ayo yang di home, praktek bernubuat. Ya. Praktek menubuat itu sederhana Bapak Ibu. Kita datangin satu teman kita berdoa, kita fokus, lalu ada impresi apa yang Tuhan taruhkan dalam hati kita kepada orang itu. Sampaikan. Bisa salah? Bisa. Ya kan? Bisa benar? Bisa. Ya, siapa tahu itu hal yang benar. Kalau kita ragu-ragu kita nggak berani sampaikan. Ya. Harus praktek. Ayo ya Mas Budi, Pastor Daud, Mas Danang, praktek di home. Bernubuat satu dengan yang lainnya. Ya, ini supaya karunia itu terlatih. Ya, siapa tahu ada satu karunia yang tidak pernah tereksplor di antara anggota home. Ya, yang kita nggak nyangka gitu kan, kita nggak nyangka ternyata Bang Nelson nubuatnya canggih. Siapa tahu si Bang Aldo yang diem gitu kan, cool gitu, ternyata pada saat nubuat, tajam. Ya harus dilatih, harus dicobakan. Lanjut ya. 7, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ada karunia-karunia untuk kita bisa melayani. Ada orang yang sangat efektif sekali melayani. Ada yang tidak. Enggak perlu jadi masalah. Kalau saya disuruh nata sepatu di luar, saya pernah lakukan dan saya kasih contoh. Karena berantakan banget gitu. Itu saya biasa kerjakan normal, biasa. Tapi jangan dipaksain untuk yang lain. Tuh loh Pak Ferry nota sepatu, kamu kok nggak mau? Nggak bisa begitu. Kalau saya pas makan ini selalu saya cuci piring sendiri. Gitu. Kadang kalau ada memjum ditarik-tarik piringnya, diminta, nggak boleh saya cuci. Enggak, saya cuci sendiri, biasa itu. Maksudnya bertanggung jawab atas diri kita sendiri kok. Hal yang normal. Gitu kan. Bukan karena saya gembala, cuciin. Pastor Daud, cuciin. Enggak pernah saya kayak gitu. Yang bersih ya. Oke. Ada teman-teman, ada orang-orang yang begitu kuat ada dalam melayani, tetapi ada yang tidak begitu kuat. Ya, it's okay karena kita masing-masing punya panggilan yang berbeda, karunia yang berbeda. 8, jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Kalau kita rangkum semua Bapak Ibu, bahwa di dalam Roma 12 ayat 3-13 itu soal nilai-nilai ada di dalamnya. Nilai-nilai. Kita butuh terus belajar nilai-nilai. Ya, untuk itu kita punya satu nilai-nilai yang terus kita pelajari, untuk kita lebih memudahkan kita belajar, ada nilai-nilai yang kita pelajari. Semua dari firman Tuhan ya. Untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagikan sesuatu, terus dengan sukacita membagikan. Lanjut, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Ya, kasih enggak pura-pura ya, jelas ya ini ya, bisa dimengerti dengan kita baca. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberikan hormat. Ya, mendahului, artinya kita respect to others. Respect ke semuanya, kita perlu respect untuk kita kasih respect ke siapapun. Ya. Janganlah hendaklah kerajinanmu kendor dan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor itu apa? Janganlah hendaknya kamu malas. Nah, kan gampang tuh. Kalau terjemahannya kerajinanmu kendor itu gimana sih? Sedikit rajin atau rajin sedikit? Kan bingung kan? Udah malas gitu kan. Malas. Kita dikasih anugerah, talenta dan seterusnya dan kita enggak pakai untuk kepentingan bersama-sama. Saya bisa mengajar, saya pakai untuk kepentingan kita bersama-sama. Ya, saya bisa menasehati, saya pakai untuk kepentingan bersama-sama. Ya, itu artinya. Karena kita dalam satu tubuh, ada satu covenant, ada satu perjanjian. Ya, ada bahan PA, namanya covenant life, hidup berjemaat. Hidup berjemaat itu gimana? Jangan sampai di antara kita ada orang yang gak makan dan kita gak support. Ya. Kasih tahu saya kalau misalnya ada teman kita yang gak bisa makan, kasih tahu saya. Ya. Kita akan buat satu
penggalangan ya masing-masing yang mampu bisa support. Saya rasa nggak ada di tempat ini. Tapi kalaupun ada, kasih info. Kasih info. Kadang-kadang infonya palsu juga loh. Ini sudah ketiga hari nggak makan apa gitu, nggak punya beras apa gitu kan. Kita kirim, kita mintain, saya keluar dari kantong juga, lalu teman-teman pada sumbang minyak, beras dan seterusnya. Orangnya baik-baik aja. Ada loh yang kayak gitu. Ada. Yang tahu diam aja. Kadang kita sampai, waduh pusing, waduh khawatir gitu kan. Nggak punya beras gimana anaknya. Begitu kita kirim beras, langsung pada jajan malah. Bikin kesel kan. Ya tapi ya oke lah namanya, tapi kalau ada informasi tetap informasikan aja. Siapa tahu memang betul-betul kelaparan gitu. Kita nggak mungkin tutup mata dengan situasi seperti itu ya. Kita belajar namanya apa? Nilai-nilai apa? Generous, murah hati. Murah hati itu ya berarti murah hati, artinya nggak pelit gitu kan, murah hati. Gitu kan. Saya nggak ngajar murah hati ke gereja, berikan persembahan. Persembahan perlu, saya nggak ngomong nggak perlu, saya nggak tolak setiap persembahan itu. Karena kita butuh operasional dan seterusnya. Tetapi saya mengarahkan generous itu kepada sesama kita, anggota. Saya bisa mengerti bahwa dengan kita generous itu akan menolong banyak orang. Ya. Lanjut. Mana tadi? 10 ya, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului. Oke, 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor dan biarlah rohmu nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tadi sudah yang 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bersukacita dalam pengharapan, ada banyak teman-teman kita yang mungkin membuat kita tidak bersukacita. Tapi Tuhan ngomong kita tetap bersukacita, sabar. Sabar itu kan bukan kepada Tuhan toh, kepada sesama toh. Ada orang yang bikin kita nggak sabar, ada orang-orang yang bikin kita gregetan, tapi kita diminta untuk sabar. Kita nggak bersukacita itu kan bukan karena Tuhan bikin kita nggak bersukacita, tapi saudara-saudara kita bikin kita nggak bersukacita. Karena apa yang kita pandang, apa yang dikerjakan tidak berkenan sehingga kita nggak bersukacita. Tapi Paulus ngajar kita supaya kita tetap bersukacita. Ya. Bertekunlah dalam doa, tetap bertekun dalam doa. Ya, doa pribadi, doa corporate, doa bersama-sama, kita tekun. Ya, saya undang untuk setiap hari Rabu Bapak Ibu semua bisa datang. Jangan kalau ada masalah aja ya datang ke doa ya. Iya, saya lihat itu dulu banyak gitu loh, tetapi setelah saya lihat masalahnya sudah mulai sedikit jadi nggak datang lagi. Bukan berarti yang datang yang punya masalah ya. Kita yang selalu datang itu bisa dihitung dengan sebelah jari, ada Mbak Emi, ada Pak Pastor Daud, ada Pak Sengon, ada Memyu, ada Memsur dan seterusnya, ada banyak sih sebetulnya. Cuman saya masih melihat yang lain belum. Ayo saya undang. Kenapa? Ini bukan soal ritual ya. Pada saat kita datang bersama-sama kita mendoakan tadi loh tubuh Kristus yang lain. Saudara-saudara kita dalam satu komunitas, kita selalu doakan yang sakit, yang sedang kesusahan, yang sedang ada masalah. Saya doakan semua, kita doakan. Maksudnya di dalam hari Rabu itu kita doakan semua. Kan asik toh kita saling mendoakan, betul? Ya, secara khusus saya doain yang datang dong. Ya kan? Karena yang datang kita doain secara khusus. Ya. Yang lain secara umum aja. Gitu kan. Tapi kalau saya tahu ada yang sakit, ada yang sedang mengalami sesuatu, tentu kita doakan. Ya. Tentu kita doakan. Ya. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, bantu. Ya, bantu. Bantu. Jangan dibiarin salahmu. Kamu enggak mengandalkan Tuhan toh, tuh kan susah toh, malah dihakimi jadinya. Kita bantu. Ya, mungkin enggak bisa bantu secara finansial, secara keuangan. Kita bantu doa. Ya. Usahakan dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ya, tumpangan itu enggak sekedar kalau ada orang pergi,
kita bawa mobil lalu kita numpang, itu enggak sekedar itu. Tumpangan itu tumpangan hati, tumpangan pikiran, tumpangan telinga. Kalau ada orang yang butuh curhat ya kita dengerin gitu kan. Orang yang punya masalah biasanya bukan cari solusi, tetapi cuman butuh didengarkan, betul? Ya kita sering ya, ada orang tuh cerita, aku cerita gini, gitu. Nah terus maksudmu apa? Ya wes, aku cerita ya wes gitu. Cuman tuh mau cerita aja gitu. Setelah cerita udah lega. Itu Bapak Ibu, supaya kita punya relasi, supaya kita punya terhubung dengan saudara-saudara kita. Ini kita baca terus di rumah, kita pahami sendiri, supaya punya pengertian yang khusus dalam diri kita sendiri. Apa sih supaya hidup saya ini berguna bagi komunitas itu apa? Apa yang saya lakukan connect, ya, related, connect dengan, terhubung dengan saudara-saudara. Jangan yang dilakukan enggak terhubung sama sekali. Ya, jangan. Ya, kerja-kerja sendiri, enak-enak sendiri, makan-makan sendiri. Ya. Ayo belajar dari hal yang sederhana. Dari hal yang sederhana. Ya. Kirim makanan satu dengan yang lainnya, saling berkirim makanan. Ya. Yang sederhana. Ayo kita mulai budayakan ini. Ya. Ketua Home ya, saya ingatkan lagi ini, saling berbagi, saling menolong. Ya. Oke, Bapak